Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama-sama dengan kami. Kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh staf GSJA Bethesda dan Anugerah Ministry Batam menyambut Bapak Ibu yang selalu setia beribadah dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia dalam memberikan persembahan. Bapak Ibu saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan seperti biasa pada saat beribadah, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dapat diserahkan ke gereja atau dapat diinformasikan kepada kami agar kami dapat menghimbau staf gereja untuk dapat mengambilnya. Kedua, Bapak Ibu juga dapat mengirimkan secara langsung ke rekening gereja yang seperti tertera di samping. Kemudian Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfernya kepada kami. Untuk Bethesda Ministry dapat dikirim ke nomor ini, dan juga untuk Anugerah Ministry Bapak Ibu juga bisa kirim ke nomor yang tertera di samping ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita kembali datang untuk melakukan ibadah bersama-sama. Saya percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan buka dengan pembacaan ayat di dalam Mazmur 47 ayat 6-9. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Bagi Dia puja
besar, nama-Mu layak untuk dipuji, layak untuk ditinggikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi mengangkat pujian kita sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan dengan semangat. Mari kita angkat pujian kita, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. adalah Allah yang besar. Kita angkat pujian kita sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar.
lebih lagi bersorak kepada Tuhan. Karena kita percaya Allah telah bangkit dan telah menyelamatkan kita. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala rencanamu
Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya hikmat Tuhan boleh turun ke atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah saat ini. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu bersama anak-anak yang ada di rumah bisa bersalam-salaman supaya lebih semangat, lebih sukacita, supaya jangan terlalu menonton di rumah. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berbicara tentang membangun hubungan yang nyata dan pribadi dengan Allah. Bapak Ibu, perlu kita ketahui dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menginginkan hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang bersifat nyata dan pribadi. Sebagian orang banyak bertanya, mungkinkah seseorang memiliki hubungan yang nyata dan pribadi dengan Allah? Banyak juga orang berpikir bahwa Allah itu jauh sekali dan tidak setiap hari memperhatikan kehidupan kita. Benar Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita memang jauh atau sering disebut dengan istilah transenden. Tetapi perlu kita ketahui juga Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang imanen. Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Tuhan yang begitu peduli tentang kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan banyak orang, apakah mungkin seseorang bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Bisa Bapak Ibu. Mari kita baca dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan juga orang baik. Dalam arti Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu memperhatikan bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan orang yang jahat sekalipun Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu, muncul satu pertanyaan, apalagi saat ini kita tidak lagi pergi ke gereja, kita tidak lagi melakukan komsel seperti biasanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Mari kita lihat Bapak Ibu tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Yang pertama, mari kita lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang akrab dan bahkan berjalan-jalan di Taman Eden bersama Allah. Karena kedekatannya kepada Allah. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu, di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 20 sampai 21. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu mereka berdosa, Allah menemui mereka. Allah tidak membiarkan mereka hidup terus di dalam dosa. Allah memberikan pakaian dari kulit binatang Bapak Ibu. Di mana kita lihat di sini bahwa Allah begitu peduli, Allah begitu dekat walaupun kita jatuh di dalam dosa.
Tuhan masih selalu memberikan kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kita. Kita lihat tokoh yang lain, Bapak Ibu. Kita lihat tokoh Hagar. Hagar lari atau melarikan diri. Kalau kita lihat dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Selesai ibadah pada hari ini Bapak Ibu. Di mana kita lihat kalau kita melihat dari sisi Hagar, Hagar dimanfaatkan oleh Sarah. Diperlakukan tidak baik oleh Sarah. Ia melarikan diri, tidak ada lagi tempat berlindung dan harapan telah sirna. Kita lihat dengan kisah Hagar Bapak Ibu, di mana Tuhan peduli kepada Hagar. Dan dikatakan di situ bahwa sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Allah datang kepada Hagar. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita lihat kisah Hagar Bapak Ibu, dari sisi Hagar, Tuhan memberkati dia luar biasa. Nanti Bapak Ibu baca bahwa dikatakan di situ bahwa keturunan Hagar menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya keturunan Sarah, tapi Hagar pun memiliki keturunan yang besar. Dan terjadi Bapak Ibu. Dan kita lihat Bapak Ibu bahwa pada saat itu juga Hagar mengetahui bahwa Allah memperhatikan hidupnya. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Allah begitu peduli, bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan Hagar, bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan Adam dan Hawa. Walaupun mereka melakukan kesalahan, tapi Tuhan selalu datang mengetuk pintu hati mereka. Kita akan melihat tokoh yang lain Bapak Ibu, seperti Salomo. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang Salomo, kita tahu bahwa ayah Salomo adalah Daud. Merupakan pribadi yang mencari Allah dengan segenap hatinya. Dan kita lihat Bapak Ibu, kehidupan Salomo memiliki warisan iman dari orang tuanya. Memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu bahwa Salomo memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 13. Ini Bapak Ibu catat, nanti Bapak Ibu bisa baca setelah ibadah ini selesai. Di mana dikatakan di situ Allah datang melalui mimpi kepada Salomo dengan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Wow, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu saat-saat ini ditanya hal itu, mungkin jemaat Bethesda atau jemaat Anugerah ditanya, mintalah apa yang engkau mau pada hari ini. Pasti kita akan berpikir, saat ini kita mengalami krisis ekonomi, pasti kita lebih meminta hal materi. Benar Bapak Ibu? Coba tanya kiri kanan, benar atau tidak? Ya, pasti meminta kekayaan, meminta sesuatu yang kita inginkan. Bukan yang Tuhan inginkan. Kita lihat Bapak Ibu di mana Salomo mempunyai kesempatan untuk meminta dan menerima apapun dari Allah. Saya akan bacakan Bapak Ibu dalam ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Garis bawahi Bapak Ibu. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Di mana Bapak Ibu Salomo tidak meminta kekayaan.
Salomo meminta hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan hal tersebut. Dan garis bawahnya kembali dalam ayat 13. Apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, mungkin kita meminta A, B, C. Tuhan bisa memberikan sampai D sampai Z, Bapak Ibu. Tuhan memiliki cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita lihat di sini bahwa hubungan Salomo dengan Allah sangatlah nyata dan pribadi. Kalau ada orang berkata, tidak mungkin hubungan kita nyata atau pribadi dengan Tuhan. Buktinya, hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama ini mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kembali saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan? Kita melihat kitab yang lain dalam perjanjian baru, Petrus di penjara. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam mengikut Tuhan tidak semuanya mulus. Jangan berpikir bahwa waktu kita mengikut Tuhan mulus-mulus saja. Pada faktanya kita lihat hamba-hamba Tuhan, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan menderita. Salah satunya yang kita pelajari dalam perjanjian baru itu Petrus. Di sebagian tempat di dunia ini, kesetiaan kepada Allah mengakibatkan pemenjaraan atau penderitaan. Inilah pengalaman Petrus Bapak Ibu, di mana Petrus mau dibunuh Bapak Ibu pada waktu itu, mau dipertontonkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan dia dipenjarakan. Bayangkan Bapak Ibu, penjara yang dialami Petrus sangat luar biasa. Ada 4 regu. Dalam satu regu itu ada 4 orang. Bapak Ibu, dan dia dirantai dengan 2 rantai Bapak Ibu. Saya mencoba membayangkan bagaimana yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, di mana Petrus masih percaya kepada Tuhan, karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan mendoakan Petrus. Sehingga apa Bapak Ibu yang terjadi? Malaikat Tuhan datang menolong Petrus. Dan apa yang dikatakan malaikat semua dilakukan oleh Petrus. Dan pada saat itu Petrus masih merasa seperti bermimpi. Belum, sepertinya ini mimpi Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa perbuatan Allah begitu besar dalam kehidupan Petrus. Peristiwa ini merupakan sesuatu yang nyata Bapak Ibu dan pribadi. Walaupun Petrus mengira itu seperti bermimpi. Bapak Ibu, kaum muda, kamu di remaja, dan mungkin sekolah minggu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah itu nyata. Dan secara pribadi menyatakan dirinya bagi manusia atau bagi kita semua. Contoh terakhir yang saya berikan bagi kita Bapak Ibu, Yesus sendiri meninggalkan tahtanya, menjelma menjadi manusia. Dan bahkan dia rela disalibkan, disiksa Bapak Ibu. Itu karena supaya kita mengetahui begitu dalamnya kasih Yesus kepada kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Tetapi masih banyak orang-orang belum percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita ada hubungan yang nyata dan pribadi dengan Tuhan? Kita perlu meninjau kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saat ini tidak ada pendeta yang melihat kita. Karena kita tidak beribadah di gereja. Dan tidak ada komsel yang bersama-sama dengan hamba Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya tanyakan. Banyak waktu kita di rumah, apa kita mencari Tuhan? Waktu kita ibadah online, apakah kita memberikan waktu
beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan Yesus tidak hanya hadir di gereja. Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Tuhan Yesus yang di gereja dan juga yang di rumah sama Bapak Ibu. Mari kita mulai mengecek hati kita sendiri. Introspeksi diri Bapak Ibu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mungkin Bapak Ibu pada saat-saat ini karena setiap orang mengalami kekhawatiran karena ada pandemi pada saat ini Bapak Ibu, ada COVID-19. Mungkin ada banyak orang juga, orang-orang Kristen atau bukan orang Kristen berkata, Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, pasti Tuhan mengetahui kondisi semua bangsa saat ini. Pasti Tuhan akan menolong. Seolah-olah Tuhan membiarkan masalah tersebut terus terjadi. Menyiksa setiap umat Tuhan, menyiksa semua bangsa-bangsa. Tapi perlu kita ketahui, pola pikir kita dengan pola pikirnya Tuhan beda. Jangan pernah memaksakan pola pikir kita dengan pola pikirnya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Saya sangat senang melihat beberapa video Bapak Ibu di luar negeri. Setelah tidak bisa beribadah di gereja, mereka melakukan ibadah di depan rumah mereka masing-masing. Dan mereka sangat merasakan hadirat Tuhan. Mereka sujud di hadapan Tuhan. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Sehingga mungkin kita berkata saat ini, Tuhan itu tidak ada, tidak nyata. Mungkin kita berkata, Tuhan itu nyata di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Tapi untuk saat ini, Tuhan tidak nyata. Bapak Ibu salah. Tuhan nyata. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tetap sama Bapak Ibu. Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kata Mazmur Daud mengatakan, saya mengira bahwa Tuhan meninggalkan saya. Rupa-rupanya saya yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa Allah sudah berinisiatif mendekatkan dirinya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Dan sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Dia nyata dan pribadi sampai saat ini. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan sudah melakukan tindakannya, membawa kita ke sebuah hubungan yang nyata dan pribadi. Allah menciptakan kita agar kita dapat menikmati hubungan yang intim dengannya. Allah menciptakan kita, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, supaya kita memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Muncul satu pertanyaan, bagaimana kita membangun hubungan yang nyata dan pribadi dengan Allah? Mari kita tiru cara Tuhan. Berinisiatif. Allah berinisiatif datang membangun hubungan dengan kita. Kita pun sebagai umatnya, kita harus berinisiatif datang kepada Tuhan. Saya akan bacakan dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 13. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Kalau tidak ada Alkitab, mungkin di handphone Bapak Ibu bisa buka. Sudah dapat, amin. Kalau tidak dapat, mungkin bisa dilihat di slide. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik, ini Bapak Ibu, mari garis bawahi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur ini Bapak Ibu, ini adalah langkah awal untuk rekonsiliasi dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya sangat senang dengan kata-kata dalam ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai karena Allah yang hidup. Kita harus mengalami seperti ini Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita butuh Tuhan. Mengalami hancur hati. Yang merindukan Tuhan dalam pelataran-pelataran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi saat ini begitu banyak orang-orang lebih percaya kepada dirinya sendiri. Mereka menganggap mereka mampu. Mereka menganggap bahwa mereka bisa tanpa Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan kembali, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki kerinduan yang terus menerus dekat dengan Tuhan. Haus akan hadirat Tuhan. Mulailah membangun mezbah keluarga. Selain ibadah hari Jumat, selain ibadah hari Minggu secara online Bapak Ibu. Mulai bangun hubungan yang dekat bersama suami, istri, anak-anak yang ada di rumah kita. Buat mezbah keluarga, menyembahlah kepada Tuhan. Rindukan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Hubungan kita akan nyata dan pribadi dengan Tuhan. Orang lain bisa mengalami hal tersebut. Kita juga bisa. Semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan yang ada di rumah berinisiatif datang kepada Tuhan. Amin. Kalau dia melamun, cubit ya, supaya dia lebih konsentrasi mencari Tuhan. Ya. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita untuk membangun hubungan yang nyata dan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah melakukan kehendak Tuhan. Saya akan baca Roma 12 ayat 2.
Sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Domu sudah menyampaikan hal ini. Dan saya akan ulang lagi Bapak Ibu. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, yang kedua, lakukan kehendak Tuhan. Melakukan kebenaran firman-Nya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang ada di rumah, masing-masing dan juga kaum muda, remaja, sekolah minggu. Apakah masih ada perenungan kebenaran firman Tuhan di rumah? Ayo bapak-bapak, mari kita membangun keluarga kita, mencintai kebenaran firman Tuhan. Kalau bapak-bapak tidak ada di rumah, ibu-ibu, kalau tidak ada ibu-ibu juga, anak muda, mari kita mencintai Taurat Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, karena kita tidak mau serupa dengan dunia ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan memurnikan kehidupan kita, yang akan mengajari kehidupan kita, menjadi pelita dalam kehidupan kita. Dan kita akan berjalan sesuai dengan kebenaran tersebut. Semakin melupakan Tuhan, melupakan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan merasa Tuhan tidak nyata dan tidak pribadi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan dalam ayat 2 ini Bapak Ibu, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Dalam berjalannya waktu Bapak Ibu, kita akan menyadari, oh ini bukan kehendak Allah. Ini bukan kehendak Allah. Ini adalah kehendak saya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini. Dan dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Masih ingat khotbah Pak Domo dan juga khotbah Ibu Sarah minggu-minggu yang lalu, ini sebagai peringatan bagi kita supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, supaya kita benar-benar mengetahui fokus kita sebagai orang Kristen, sehingga hidup kita tidak sia-sia selama kita masih ada di dunia ini. Saya sangat senang perkataan Rick Warren yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Kita mencoba untuk menggantikan hubungan dengan banyak hal. Mendapatkan banyak uang, punya hobi, karir yang baik dan kesuksesan. Tetapi tidak ada yang dapat menggantikan hubungan dengan Allah. Tidak ada yang dapat menggantikan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu, mungkin kita memiliki perekonomian yang mapan. Mendapatkan banyak uang, punya hobi, karir yang baik, kesuksesan yang kita miliki saat-saat ini. Tetapi semuanya itu tidak menggantikan hubungan kita dengan Allah. Sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, mari sekali lagi di saat-saat ini tidak ada seorang pun pendeta yang melihat kita beribadah atau tidak. Tidak perlu harus di SMS, tidak perlu harus diingatkan. Tapi kita kembali poin yang pertama, berinisiatif mencari Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin dalam saat-saat ini mungkin kita juga mengalami kesusahan. Percayalah bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita. Saya sangat suka dengan lagu yang ada di Mazmur Daud. Lebih baik satu hari di pelataran. Bapak Ibu, mari kita semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya yakin di saat-saat ini Bapak Ibu akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan sebagai respon kita kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, atas perbuatan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mengangkat doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, baik jemaat gereja Bethesda, anugerah ministry ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang mereka alami saat ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati mereka. Kami yakin kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Waktu mereka mengalami kesusahan, waktu mereka mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan mereka, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Allah yang baik, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang dirintis oleh alumni mahasiswa-mahasiswi yang ada di Tanjung Pinang, yang ada di Karimun, yang ada di Lobam, Pekanbaru, Kalimantan, Toraja, Papua. Biarlah Tuhan Engkau bekerja bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Waktu mereka Tuhan melayani Engkau dan baik secara online ya Tuhan. Biarlah Tuhan Allah turut bekerja di dalam nama Yesus. Dan kami yakin setiap jemaat-jemaat yang mereka gembalakan akan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi pemerintahan kami ya Tuhan. Kami berdoa khususnya Pak Jokowi. Biarlah Tuhan Engkau bekerja, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Kami tahu Tuhan dengan adanya masalah bagi bangsa ini ya Tuhan, yang dialami oleh bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau bekerja bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan menteri-menterinya yang menolong Pak Jokowi. Biarlah Tuhan Engkau bekerja sehingga Tuhan bangsa ini tetap kuat baik secara perekonomian ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Kapolri dan juga Panglima TNI ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja bagi mereka Tuhan yang ambil bagian dalam memimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau curahkan kuasa-Mu, curahkan hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan khususnya gubernur kami dan juga wali kota Tuhan yang di kota Batam ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memimpin mereka, memimpin kota Batam ini. Kami tahu Tuhan semakin hari semakin banyak yang terinfeksi virus corona di kota Batam atau di Kepulauan Riau. Biarlah Tuhan Engkau ajari gubernur kami dan juga wali kota kami Tuhan untuk mengatasi hal tersebut ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan bagi STT IBC ke dalam tangan-Mu. Tuhan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan untuk STT IBC ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga setiap dosen-dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya, tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi setiap masyarakat yang mengalami COVID-19 Tuhan, yang mengalami pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau berikan semangat bagi mereka Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi dokter-dokter yang menangani, perawat dan juga yang lain yang menolong ya Tuhan. Kami berdoa kuasa Allah yang menuntun mereka. Sehingga Tuhan pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami rindu kuasa Allah tercurah bagi bangsa-bangsa yang mengalami pandemi ini ya Tuhan.
Kami percaya bahwa setiap bangsa-bangsa juga akan semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Allah kita. Kiranya Tuhan kita yang besar memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membangun terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diangkat. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diangkat. Hanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Salam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan salam kiri kanan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.